Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Bandung pagi lembab setelah semalam hujan. Nur Safitri membuka pintu kontrakan dekat Cicahem dan meletakkan koper di sudut ruang. Ia menyentuh dinding yang dingin lalu duduk di tepi ranjang. Tabungan hasil kerja di luar negeri cukup, tetapi dadanya berat. Pernikahan dengan Fatur Rahman sudah dekat, namun rasa tidak muncul. Ia merapikan gaun sederhana, kain licin menyentuh kulit, membuatnya sadar pada detak yang cepat dan telapak tangan yang basah. Ia berdiri, menarik tirai, dan memeriksa undangan yang tersusun di meja. Tinta masih terasa baru di ujung jarinya. Nafasnya pendek, pikirannya terpaku pada tanggal di kartu itu. Pak Asep masuk dan berdiri di ambang. "Sudah, fokus pada persiapan," katanya pelan. Nur Safitri mengangguk walau pandangannya kosong. Ia menyusun ulang undangan agar tampak rapi, namun susunannya terus miring. Bu Enok membawa minuman hangat lalu duduk di sampingnya. "Ibu cemas kamu sering melamun," ucapnya. "Kamu tidak sakit kan?" Nur Safitri menggeleng, tetapi jari telunjuknya bergetar di tepi cangkir. Ia mencoba meneguk minuman itu, lalu meletakkannya kembali karena tenggorokan kaku. Diam mengisi ruang, hanya terdengar suara langkah tetangga melewati gang. Siang hari Fatur Rahman datang dengan kemeja rapi. Ia duduk berhadapan, jarak dekat, dan suara terukur. "Kita foto prewedding di Tarogong Kaler akhir pekan ini," katanya. Kulit tengkuk Nur Safitri terasa hangat. "Aku belum siap," jawabnya, menahan tatap. Wajah Fatur Rahman mengeras. "Kamu ingin menunda lagi?" "Aku butuh waktu," ucap Nur Safitri. "Semua sudah disepakati," kata Fatur Rahman sambil mengangkat satu undangan dan menunjuk tanggal. Nur Safitri menekan lutut dengan telapak tangan agar tidak gemetar. "Aku tidak bisa memaksa," katanya pelan. Dada Fatur Rahman naik turun. "Katakan alasan jelas." Sore merayap masuk. Baju kerja tipis membuat kulit lengan dan bahu PK pada hembusan udara dari jendela. Nur Safitri menutup tirai setengah, tetapi gelisah tidak surut. Fatur Rahman berdiri, mendekat sampai napasnya terasa. "Katakan jujur. Ada orang lain?" tanyanya. "Tidak," jawab Nur Safitri, suaranya goyah. "Lalu apa?" Ia tidak menjawab. Bibirnya kering, telapak tangan panas. Ketiak basah oleh keringat dingin. Bu Enok masuk membawa piring kecil. Suasana turun sebentar, lalu naik lagi ketika Fatur Rahman meminta jadwal pasti. "Pilih hari ini," katanya. Nur Safitri diam, menatap lantai, punggungnya tegang sampai pegal. Malam di kontrakan terasa panjang. Nur Safitri berbaring miring, bantal dingin menempel pada pipi. Dari jalan besar terdengar suara kendaraan terputus dan kembali. Mata terpejam, namun tubuh PK pada gesekan kain dan detak yang bekerja keras. Ia bangun, berdiri di depan cermin, merapikan rambut, dan menatap leher yang memerah karena gelisah. "Kamu harus tenang," katanya pelan. "Jangan panik." Ia mematikan lampu dan duduk di lantai. Punggung menempel pada sisi ranjang, telapak kaki menyentuh keramik yang dingin. Ia menghitung napas sampai dada melemas, lalu berbaring lagi. Kelopak mata menutup, tetapi rasa waspada tidak pergi. Pagi berikutnya Pak Asep mengajak rapat keluarga di ruang depan. "Kita tidak bisa mengundur terlalu lama," katanya. "Keluarga Garut sudah menyiapkan tempat." Nur Safitri menatap meja. Telapak kaki dingin. Bu Enok menyentuh bahu anaknya. "Kalau kamu takut, bilang. Kita cari jalan." "Aku tidak sakit. Aku hanya belum yakin," jawab Nur Safitri. Pak Asep menarik napas panjang. "Kalau begitu, jangan bikin malu." Kata itu menekan dahi sampai pusing. Ia meneguk air, tetapi mulut tetap kering. Degup di dadanya makin keras. Telepon berdering.
Rekan konveksi dari Tasikmalaya meminta Nur Safitri datang ke Raja Polah untuk memeriksa sampel. Datang siang ini, suara di seberang terdengar tegas. Nur Safitri memandang kedua orang tuanya. Ada pekerjaan penting, katanya. Pak Asep menggeleng. Rapat dulu. Sebentar saja, ucap Nur Safitri sambil mengambil tas. Ponsel bergetar oleh pesan dari Fatur Rahman yang menuntut kepastian foto. Jari Nur Safitri gemetar saat mengunci layar. Aku pergi dulu, katanya pelan. Di depan pintu Pak Asep menahan bahunya. Kamu pulang cepat. Iya. Sentuhan itu membuat kulitnya panas dan tengkuknya kaku. Ia menuruni anak tangga pelan. Udara luar lembab menempel pada kulit dan membuatnya sadar penuh pada detak yang terus memukul. Ia melangkah ke jalan, melewati pagar, dan memandang ke arah terminal. Di belakangnya suara Pak Asep dan Bu Enok masih terdengar tanpa kalimat yang utuh. Langkahnya tidak terburu, tetapi dadanya sesak. Setiap bunyi pintu di gang menambah tegang di punggung. Ia menelan ludah untuk menahan mual. Ponsel kembali bergetar di dalam tas. Ia tidak melihatnya. Ia terus berjalan lurus, mata tertuju pada ujung gang yang tampak lebih gelap daripada biasanya, dan napasnya makin berat. Detak di dada belum turun saat Nur Safitri tiba di Raja Polah. Ujung gang yang tadi terasa gelap masih menempel di pikiran. Kios kain ramai, suara gunting dan mesin jahit bercampur. Lampu neon mendesis pelan, sebagian berkedip. Gulungan kain berdiri rapat seperti deretan tubuh yang diam. Udara hangat menempel di kulit dan membuat keringat halus keluar di leher. Ia menyentuh sampel yang datang, menimbang ketebalan, lalu mencatat harga. Saat itulah seorang lelaki berdiri di seberangnya. Perawakannya rapi, mata jernih, cara bicara tenang. Ia memperkenalkan diri sebagai Rio Saputra, kenalan pemasok yang biasa menutup order akhir bulan. Suaranya rendah tapi jelas, cukup dekat untuk terdengar di tengah bising. Pilihannya bagus. Kamu teliti, kata Rio. Terima kasih. Aku hanya memastikan sesuai pesanan, jawab Nur Safitri. Kalau mau, aku tunjukkan stok yang lebih halus, ucap Rio, mencondongkan badan secukupnya. Boleh. Tapi aku perlu cek dulu daftar ini, sahut Nur Safitri. Rio bergerak memutar, membuka gulungan. Jarak mereka pendek. Punggung tangan Rio hampir menyentuh pergelangan Nur Safitri saat kain ditarik. Kulitnya terasa hangat oleh kedekatan yang tidak disengaja. Udara di kios serasa jadi lebih padat. Hidungnya menangkap wangi lembut dari pakaian Rio. Tidak tajam, tetapi menempel. Kain jatuh membentuk lipatan yang licin. Nur Safitri meraba permukaan, ujung jarinya menggeser benang tipis. Detak jantungnya menguat tanpa alasan. Sementara itu dari sudut kios sebuah manekin berdiri dengan kepala miring. Matanya kosong namun terasa mengikuti. Nur Safitri menoleh sebentar. Manekin tidak bergerak, tapi hawa di sekitarnya dingin. Ini cocok untuk atasan. Potongannya jatuh, kata Rio. Bagus, ucap Nur Safitri singkat. Kamu terlihat lelah. Perjalanan dari Bandungnya, tanya Rio. Ya, ada urusan keluarga juga, jawabnya. Rio tidak bertanya lebih jauh. Ia mencatat jumlah yang dibutuhkan lalu menggeser bukti stok ke meja. Jemarinya panjang, kukunya bersih. Ketika ia menyerahkan pulpen, punggung jari kembali bersentuhan ringan dengan jari Nur Safitri. Bukan sentuhan yang direncanakan. Namun rasa hangat kecil itu menyusup cepat. Lampu neon di atas kepala berkedip lagi, kali ini lebih lama. Sejenak suasana seperti diremangkan. Dari lorong belakang terdengar pintu kayu berderit meskipun tidak ada orang lewat. Bulu halus di lengan Nur Safitri berdiri. Ia menelan ludah, memaksa fokus pada angka dan ukuran. Ada yang aneh, gumam Nur Safitri pelan. Kios ini memang sering gangguan listrik. Jangan pikir yang tidak-tidak, kata Rio. Transaksi beres. Rio menawarkan makan siang di warung depan. Nur Safitri menolak dengan sopan. Ia merasa perlu menjaga jarak. Namun Rio tidak memaksa. Ia hanya mengantar sampai pintu kios. Di luar, matahari terasa menekan, membuat kulit pipi panas. Angin melintas singkat tetapi tidak memberi lega. Di parkiran kecil,
Nur Safitri mengatur napas dan memeriksa ponsel. Ada banyak panggilan tak terjawab dari Fatur Rahman. Saat ia hendak menghubungi, sebuah suara memanggil namanya dengan tegas. Fatur Rahman berdiri di sisi mobil, wajahnya keras. "Kamu di sini sama siapa?" tanya Fatur Rahman. "Urusan sampel. Tadi ada pemasok," jawab Nur Safitri. "Pemasok atau teman baru?" tuduh Fatur Rahman. "Aku kerja." "Jangan bicara seperti itu," kata Nur Safitri. Rio mendekat dengan tenang. "Maaf kalau menimbulkan salah paham. Saya hanya membantu stok." "Tidak perlu ikut campur," potong Fatur Rahman. "Saya hanya menghormati," kata Rio, menahan jarak. "Kalau menghormati, jangan dekat-dekat tunangan orang," ucap Fatur Rahman. Udara di parkiran memanas. Nur Safitri merasakan keringat di punggung. Baju tipis menempel dan membuat gerak terbatas. Di balik kaca kios, manekin tampak memantulkan cahaya. Kepalanya seperti sedikit miring ke arah mereka. Nur Safitri mengedip, bayangan itu tetap. Ia melangkah setengah untuk mengakhiri situasi. Ponsel kembali berdering di tangan. Suara Fatur Rahman menekan. "Aku butuh jawaban," katanya singkat di telepon. "Aku sedang kerja," kata Nur Safitri datar. "Jawab sekarang," perintahnya. "Aku tidak bisa di sini," balas Nur Safitri. Ia mematikan ponsel. Tangan gemetar, dada terasa sesak. Fatur Rahman mendengus, kemudian pergi tanpa salam. Langkahnya berat, meninggalkan marah yang mengambang. Rio menahan diri untuk tidak bicara. "Maaf sekali lagi. Kalau nanti butuh pengiriman ke Cimahi, aku bisa urus," katanya akhirnya. "Aku pertimbangkan," ucap Nur Safitri, menjaga nada. Ia tidak mau menambah api. Hari menjelang sore. Kios mulai sepi. Lampu neon masih berkedip sesekali, mengiris pandangan. Dari lorong belakang tiba-tiba terdengar bunyi kain diseret. Tidak ada orang terlihat. Nur Safitri merapat ke meja kasir untuk menyelesaikan administrasi. Punggungnya dingin, telapak tangan hangat. Sensasi itu tidak nyaman namun juga tidak mau pergi. Saat ia menunduk menandatangani faktur, udara di sekitar tangannya seperti bergerak. Rambut halus di tengkuk bergeser sendiri. Ia menahan napas sampai rasa itu reda. Dalam perjalanan keluar, ponsel menyala lagi. Ada pesan dari Pak Asep yang kaku. "Pulang kapan?" Telepon sulit dihubungi. Lalu pesan dari Bu Enok menyusul. Pertemuan keluarga Garut ditunda dan ia menangis saat mengetik. Nur Safitri membaca perlahan, rasa bersalah naik ke kepala. Ia hendak menelpon, namun jari menekan mode senyap. Ia tidak sanggup menjawab dalam keadaan ini. Ia butuh duduk. Ia menatap parkiran. Bayangan tiang memanjang. Hawa terasa tebal. Rio menunggu di sisi yang tidak mengganggu. "Kalau kamu ingin, aku antar ke terminal," katanya. "Tidak usah. Aku bisa sendiri," jawab Nur Safitri. "Setidaknya pegang ini. Nomorku. Untuk urusan kerja," ucap Rio. "Baik. Terima kasih," kata Nur Safitri, menerima kertas kecil. Ia memasukkan nomor itu ke dompet tanpa menatap lama. Saat menutup dompet, ia menoleh lagi pada kaca kios. Manekin masih berdiri, kepala miring. Tatapannya kosong tetapi seolah menilai. Nur Safitri mengusap lengan, lalu melangkah ke tepi jalan. Suara mesin jahit dari dalam kios merendah perlahan seperti diatur oleh tangan yang tak terlihat. Ia menahan diri untuk tidak menengok lagi. Langkahnya mantap, namun di dada masih ada denyut yang sukar tenang, seperti pintu yang belum tertutup rapat dan ditiup angin dari arah yang tidak jelas. Detak yang belum tenang dari Raja Polah terbawa sampai ke ruang tamu kontrakan. Nur Safitri duduk berhadapan dengan Fatur Rahman. Udara siang menekan kulit, keringat tipis muncul di tengkuk. Ia menautkan jari agar tidak gemetar. Fatur Rahman meletakkan ponsel di meja lalu menatap lurus. Nur Safitri menarik napas dan memilih kata yang jelas. "Pernikahan ini aku batalkan." Kata itu keluar pelan namun tegas. Kaki dingin menyentuh lantai, dada berdebar seperti memukul dari dalam. Fatur Rahman menahan rahang. "Kamu yakin?" tanyanya. "Aku yakin," jawabnya. Ia mengulurkan kotak kecil. Cincin kembali ke telapak tangan Nur Safitri,
dingin menempel pada kulit. Mulai sekarang kita cukup sampai di sini, ucap Faturrahman, lalu berdiri tanpa menyentuh apapun. Maafkan orang tuamu sendiri. Suaranya tidak tinggi tetapi menusuk. Pintu tertutup dan menyisakan bau keringat halus di udara. Nur Safitri membuka kotak, logam mengilap mengembalikan pantulan wajahnya yang pucat. Ia merapatkan lengan ke tubuh, kain baju menempel di kulit yang hangat. Dari luar, suara langkah tetangga terdengar lalu berhenti. Bisik kecil muncul, cepat dan tidak jelas, namun nada mengejek terasa. Pak Asep pulang lebih awal dan menemukan undangan yang belum terkirim masih menumpuk. Kamu membuat malu, katanya datar. Nur Safitri menunduk. Aku tidak sanggup. Sanggup atau tidak, semua sudah disiapkan, balas Pak Asep. Bu Enok mendekat dan menyentuh bahu anaknya. Kembalilah ke rencana awal. Ibu tidak kuat mendengar omongan orang. Sentuhan ibu membuat kulit hangat, namun kening tetap berat. Aku tidak bisa memaksa, ucap Nur Safitri, menutup kotak cincin dengan telapak yang lembab. Sore itu tetangga berkumpul di teras lawan rumah. Nada mereka naik turun. Kasihan keluarga Garut, terdengar sepotong kalimat. Anaknya berubah, sepotong yang lain. Pak Asep menutup jendela, namun suara masih menusuk. Nur Safitri bergerak ke kamar, mengusap leher yang basah. Di cermin, garis wajah terlihat lelah. Ia menarik napas panjang, dada terasa padat. Ponsel bergetar. Pesan dari Faturrahman singkat. Selesai. Setelah itu nomornya tidak aktif. Nur Safitri duduk di tepi ranjang. Kain spray menyentuh paha, dingin yang membuat kulit merinding ringan. Ia menggosok lengan, mencari hangat yang stabil. Menjelang malam, Rio menghubungi. Suaranya tenang. Aku dengar kabar. Maaf jika kehadiranku memperburuk. Bukan salahmu, kata Nur Safitri. Kalau kamu mau, kita bisa kerja bersama. Tempat tinggal sementara juga ada. Tidak besar, tapi tenang. Nur Safitri diam sesaat, telapak tangannya menekan kotak cincin yang masih di pangkuan. Aku pikirkan. Rio tidak memaksa. Aku tunggu jawabanmu. Urusan kerja bisa mulai dari Cimahi. Panggilan berakhir, tetapi sisa suaranya menggantung di telinga, hangat dan stabil. Nur Safitri berdiri, menata napas, dan melangkah ke ruang depan. Pak Asep menatap tanpa senyum. Kamu mau kemana lagi? Pindah sementara ke kontrakan teman di Bandung, jawab Nur Safitri. Aku ingin kerja dan menenangkan diri. Menjauh tidak menyelesaikan, potong Pak Asep. Bu Enok menarik lengan pria itu pelan. Biarkan dia mengatur napas. Nur Safitri menunduk. Aku tetap bertanggung jawab pada semua biaya yang bisa aku urus. Kamu sudah membuat nama tercoreng, kata Pak Asep, menahan marah. Jangan tambah. Aku akan jaga diri, ucap Nur Safitri. Ia berkemas cepat, baju dilipat rapi, perlengkapan kerja diselipkan. Setiap gerak membuat kain menyapu kulit dan meninggalkan rasa panas kecil. Ketika memeluk ibunya, aroma sabun tubuh yang familiar menenangkan sekejap. Menjelang malam ia tiba di kontrakan teman di Bandung. Ruangan sederhana, lampu kuning redup, kasur tipis yang bersih. Ia mandi air hangat sekadar menurunkan tegam, lalu mengenakan kaos tidur. Kain halus menyentuh bahu dan lengan, membuatnya sadar pada setiap sentuhan kecil. Ia berbaring telentang. Ponsel mulai berdering. Panggilan dari keluarga bergantian masuk, menuntut penjelasan. Kamu kejam, suara yang marah. Besok pulang, suara yang memaksa. Apa kamu digoda orang, suara yang menyelidik. Nur Safitri menjawab secukupnya. Aku butuh waktu. Aku baik-baik saja. Setelah beberapa panggilan, ia mengaktifkan mode senyap. Ponsel bergetar tanpa bunyi di sisi bantal, getarnya merambat ke telinga seperti sentuhan tipis yang tidak mau berhenti. Ruang terasa hangat. Keringat muncul lagi di tengkuk. Ia mengganti posisi, miring ke kanan, lalu ke kiri. Hawa kamar tidak mau tenang. Dari plafon terdengar suara kecil seperti gesekan, tidak keras tetapi teratur. Ia menahan napas dan menajamkan telinga. Suara itu berhenti, lalu muncul lagi di sudut lain. Nur Safitri menarik selimut sampai dada.
Kulit perut ikut tertutup dan memerangkap panas yang mengganggu. Ia menurunkan selimut sampai pinggang agar bisa bernapas lega. Mata belum mau menutup. Setiap kali kelopak turun, bayangan parkiran Raja Polah dan manekin di balik kaca muncul sebentar. Ia mengedip dan memaksa fokus pada tarikan napas yang dihitung pelan. Pukul lewat tengah malam, getaran ponsel berhenti. Hening jatuh, namun bukan hening yang menenangkan. Jantung bekerja cepat meski tubuh lelah. Ia mengusap lengan, merasakan dingin tipis di bulu halus kulit. Tidak ada angin, tetapi suhu seperti berubah pada beberapa titik yang tidak terduga. Nur Safitri memeluk bantal, rahang menegam, telapak kaki merapat. Ia menutup mata lagi dan menghitung sampai angka puluhan. Di sela hitungan, ada rasa tidak enak yang menekan dari dalam. Tidak keras, namun cukup untuk membuat dada kencang. Ia tetap diam, menunggu, dan berharap detak menurun. Yang datang hanya langkah waktu yang lambat dan rasa asing yang belum mau pergi, mengambang tanpa bentuk di ruangan yang seharusnya aman. Getaran yang menahan tidur semalam belum pergi saat pintu kontrakan diketuk pelan. Nur Safitri membuka dan mendapati Melati Salsabila berdiri dengan senyum tipis. Wajahnya bersih, rambut terikat rapi, wangi tubuhnya halus dan menempel sebentar di udara. "Aku dengar kabar dari teman lama," katanya. "Aku datang untuk melihat kamu." Nur Safitri mempersilakan masuk. Kain baju rumah menempel di kulit karena hawa lembab, membuatnya sadar pada gerak sendiri. Melati duduk dekat, telapak tangannya hangat saat menyentuh punggung tangan Nur Safitri. "Kamu sudah memilih dengan sadar. Jangan biarkan tekanan membuatmu mundur." Sentuhan itu menenangkan tapi juga membuat jantung berdetak lebih keras. Lampu di langit-langit berkedip ringan, seolah menyetujui ucapan Melati atau sekadar ikut bergerak tanpa sebab. Menjelang siang Rio mengabari akan mampir membawa rancangan kerja konveksi. Ia datang dengan map tipis berisi daftar bahan dan tempat produksi. "Kita bisa mulai dari Cimahi, lalu ambil orderan tambahan di Raja Polah," katanya. "Supaya alur cash flow lancar, kita perlu dana awal." Nur Safitri menimbang. "Tabunganku tidak besar." "Ada opsi kredit ringan," sahut Rio. "Kalau data rumah jelas, proses cepat." Melati menautkan jari dan menatap Nur Safitri. "Balik nama rumah saja. Urusan kredit jadi rapi. Kamu pegang kendali." Nur Safitri diam. Lehernya hangat, ujung telinga panas. Rio membuka contoh faktur, tubuhnya condong, napasnya teratur dan dekat. "Semua legal," ucapnya tenang. Nur Safitri mengusut kerah baju yang lembab, lalu mengangguk kecil tanpa memberi jawaban pasti. Dari sudut ruangan, bayangan gantungan baju memanjang ke lantai, bentuknya mirip sosok yang berdiri dan menunggu. Ia menoleh, bayangan tetap di tempat dan tidak berubah. Hawa ruangan terasa tebal sampai kulit lengan merinding. Sore hari Pak Asep datang bersama Bu Enok. Suasana berubah kaku. "Kamu mengundang orang lagi," kata Pak Asep. "Apa kamu ingin masalah bertambah?" Melati berdiri sopan. "Kami hanya membahas kerja." Pak Asep menatap tajam. "Kerja tidak perlu sentuh-sentuh." Nur Safitri menahan diri. "Mereka membantu rencana." "Rencana kamu atau rencana mereka?" balasnya. Bu Enok menarik napas panjang. "Anak ini sedang goyah. Jangan ditarik kemana-mana." Rio menjaga jarak. "Saya pamit sementara." "Pergi saja," kata Pak Asep tanpa basa-basi. Melati menoleh ke Nur Safitri. "Aku kembali nanti. Kamu tidak sendiri." Setelah pintu tertutup, Pak Asep duduk keras di kursi. "Ingat, kalau kamu salah langkah, jangan minta bantuan." "Pak," ucap Nur Safitri tertahan. "Aku tidak main-main." "Buktikan dengan tenang, bukan dengan orang baru." Bu Enok menatap anaknya, matanya basah. "Ibu minta kamu kembali ke rencana awal. Ibu tidak kuat mendengar omongan tetangga." Nur Safitri memegang tangan ibunya. Kulit ibu lembut dan tremor ringan terasa. "Aku tidak sanggup memaksa hati," katanya. Malam turun membawa udara yang lebih berat. Nur Safitri duduk di tepi ranjang, memegang ponsel. Pesan masuk dari Fatur Rahman. "Ini peringatan terakhir. Jaga dirimu. Jaga keluargamu.
hentikan manuver tidak jelas. Ia membaca 2 kali. Nafasnya memendek. Di layar ada tanda baca keras yang seperti menekan mata. Ia tidak membalas. Jari berhenti di atas papan ketik lalu turun pelan. Lampu kamar berkedip sekali, lalu stabil. Nur Safitri menyandarkan punggung pada dinding. Kain baju menempel di kulit dan meninggalkan garis lembab. Ia memejam sebentar, namun bayangan parkiran Raja Polah dan kepala miring manekin kembali muncul. Ia membuka mata cepat. Hanya ada lemari dan tirai yang tertutup. Keringat muncul di tengkuk. Ia tarik napas panjang untuk menurunkan detak. Melati kembali saat jam hampir malam. Ia membawa berkas simulasi kredit dan duduk lebih dekat dari sebelumnya. Paha mereka bersentuhan tipis karena kursi sempit. Baca pelan-pelan. Aku akan jelaskan yang penting, katanya sambil menuntun mata Nur Safitri ke angka-angka yang rapi. Telapak tangan Melati menyentuh pergelangan, menahan agar kertas tidak bergerak. Sentuhan itu ringan tapi terasa lama. Balik nama rumah akan membuat posisinya kuat, bisik Melati. Kamu tetap pemilik yang memutuskan arah. Ucapan itu seperti arahan yang siap diikuti. Nur Safitri mencoba menolak dorongan untuk langsung setuju. Aku butuh waktu membaca. Ambil waktu, jawab Melati lembut. Di luar jendela tidak ada suara lewat, namun kaca berembun tipis seolah ada panas tubuh lain yang mendekat. Nur Safitri mengusap permukaan kaca. Embun hilang perlahan dan meninggalkan telapak yang samar. Ketika Rio pamit, ia berdiri di ambang dan menatap sebentar. Besok aku cek tempat produksi di Cimahi. Kalau kamu setuju, kita mulai pekan ini. Aku beri kabar, kata Nur Safitri. Pak Asep muncul dari ruang depan, suaranya dingin. Kalau terjadi apa-apa, jangan telepon ayahmu. Nur Safitri mengangguk. Aku tanggung sendiri. Kata itu terasa berat tapi harus keluar. Bu Enok memeluk anaknya sebelum pergi. Jangan keras kepala. Hati-hati. Pelukan ibu menempel hangat di dada. Setelah rumah kembali sepi, Nur Safitri duduk sendirian. Di meja ada map kerja, di ponsel ada pesan peringatan, di kepala ada suara orang tua, dan di kulit ada sisa sentuhan yang susah hilang. Lampu kamar redup seperti menahan sorotnya. Nafasnya tidak teratur, jantung masih cepat, dan pikirannya setengah ingin diam setengah ingin maju. Ia merapatkan lutut, menahan dingin yang tiba-tiba datang dari lantai. Tidak ada kata yang keluar. Hanya tarikan napas yang pendek dan rasa yang belum mau turun, menggantung seperti beban tipis di ruang yang kecil dan tertutup. Detak yang belum turun dari malam itu terbawa sampai pagi ketika Rio mengetuk pintu. Nur Safitri mengambil map di meja, telapak tangannya lembab. Kita berangkat sekarang, kata Rio. Notaris sudah menunggu. Ia mengangguk, mengenakan kemeja tipis, kainnya menempel pelan di kulit. Di perjalanan menuju Garut, kepala terasa penuh tetapi badan hangat. Rio menjelaskan jalur kredit dan jadwal pengiriman. Semua rapi kalau data rumah jelas, ujarnya. Nafas Nur Safitri pendek namun stabil. Ia menahan dorongan untuk bertanya hal yang sama berulang kali. Kantor notaris sejuk dan wangi tinta baru. Berkas ditumpuk rapi, pena disodorkan. Petugas menunjuk baris yang harus ditandatangani. Ini untuk balik nama rumah, jelasnya. Nur Safitri membaca cepat, lalu mengangguk. Ini untuk pengalihan data mobil, lanjutnya. Rio mendekat secukupnya. Semua demi kelancaran usaha, katanya rendah. Jari Nur Safitri bergerak menulis tanda tangan berkali-kali. Kulit jemari terasa panas karena sering bergesek. Ia meneguk air, lalu menandatangani lagi. Kepala ringan sesaat, perut mengencang, namun ia menahan diri. Keluar dari ruangan, Rio menepuk halus lengan atasnya. Terima kasih sudah percaya. Sentuhan itu singkat tetapi menempel sampai turun ke telapak. Setelah ini kita butuh biaya awal tambahan, kata Rio. Supplier minta uang muka. Nur Safitri berhenti kecil. Tambahan berapa? Tidak besar, jawab Rio. Aku kirim rincian malam ini. Ponselnya bergetar. Pesan dari Melati masuk. Sudah sejam ini, lanjutkan. Jangan ragu. Ia menatap layar, lalu memasukkan ponsel ke tas.
Kulit pinggangnya berkeringat oleh baju yang ketat karena duduk lama. Malam di kontrakan terasa lebih sunyi dari biasa. Rio pamit untuk mengecek gudang. "Jangan tunggu aku," katanya. Ponsel kembali berbunyi. Melati menelpon. "Kamu sudah benar," ucapnya. "Jaga fokus. Biaya tambahan itu standar." Nur Safitri mengangguk walau Melati tidak melihat. "Aku takut salah." "Kamu tidak salah," balas Melati. Hawa kamar hangat sampai leher. Pakaian tidur menempel dan membuat kulit peka. Setelah telepon ditutup, kepala sedikit pusing. Ia duduk, memijat pelipis, lalu berdiri pelan agar tidak limbung. Hari berjalan cepat. Uang muka dikirim, lalu disusul permintaan kecil lain. Untuk ekspedisi, tulis Rio. Untuk label, tulisnya lagi. Nur Safitri mengirim dengan hati-hati. Tabungan menipis. Setiap transfer membuat perut kencang. Malam-malam Rio pulang larut tanpa keterangan jelas. "Tadi meeting," katanya singkat. "Besok ada cek barang." Nur Safitri mengangguk, tetapi matanya mencari penjelasan di wajah Rio. Tidak ada. Ia hanya mencium bau luar yang asing. Setelah pintu tertutup, kepala kembali ringan. Ia meraih ponsel. Jari ingin menelpon Rio lagi hanya untuk mendengar suara. Ia menahan sampai tangan gemetar. Siang yang lain, pusing datang saat ia sendirian. Keringat di punggung muncul tanpa sebab. Nafasnya pendek, jantung cepat. "Halo, kamu di mana?" tanyanya pada Rio. "Sebentar lagi beres," jawabnya. "Aku tidak enak badan." "Minum dan rebahan," katanya. Telepon ditutup. Dorongan untuk menghubungi lagi muncul seperti tarik yang tidak mau hilang. Nur Safitri menekan nomor, lalu membatalkan. Ia berjalan ke jendela, membuka sedikit, angin masuk tipis dan tidak membantu. Paha bagian dalam lembab oleh kain yang tidak kering, membuatnya resah. Ia duduk dan menunggu detak menurun. Sore itu Bu Enok datang. Wajahnya letih. "Uang yang kamu pinjam dari arisan ibu kapan kembali?" tanyanya pelan. Nur Safitri menelan ludah. "Dalam 2 hari. Ibu ditagih," kata Bu Enok. "Jangan bikin ibu malu." "Aku usahakan besok," ucap Nur Safitri. Ponsel bergetar. Rio minta tambahan untuk ongkos buruh bongkar. "Ini terakhir," tulisnya. Bu Enok melihat raut wajah anaknya. "Kamu masih kirim uang ke orang itu?" "Ini untuk usaha," jawab Nur Safitri. "Usaha siapa?" tanya Bu Enok. "Kamu atau dia?" Suara itu membuat tengkuk panas. "Ibu jangan keras," kata Nur Safitri. "Aku pegang kendali." Pertengkaran pecah. "Ibu hanya minta uang arisan kembali tepat waktu," tegas Bu Enok. "Ibu sudah menutup banyak omongan." "Aku tahu," balas Nur Safitri, menahan air mata. "Besok aku cari." Bu Enok berdiri. "Kalau macet, ibu tidak bisa bantu lagi." Pintu tertutup. Ruangan kembali sunyi. Nur Safitri bersandar di dinding, kemeja basah di punggung, napas tersendat. Ponsel menyala, pesan Rio masuk lagi. "Kamu hebat. Semua ini sebentar saja." Ia menatap layar lama. Di dada ada dorongan untuk membalas, di kepala ada bunyi kecil yang tidak mau diam. Malam turun tanpa suara, dan di dalam tubuhnya ada ketegangan yang tidak menemukan tempat untuk reda. Getaran di dada dari pertengkaran semalam belum turun ketika Nur Safitri melangkah ke pasar Ciao. Udara lembab menempel pada kulit, kain blus tipis terasa panas di punggung. Arman Setiawan menunggu di lorong yang sempit antara lapak. Wajahnya tegam, tangan memegang map lusuh. "Kita bicara sekarang," katanya pelan. Nur Safitri mengangguk. Mereka berdiri di sisi tumpukan kain. Suara pedagang naik turun, tetapi telinga Nur Safitri hanya menangkap napasnya sendiri yang pendek. Arman membuka map dan mengeluarkan fotokopi. "Sertifikat rumahmu digadaikan. Mobil diagunkan. Ini salinannya." Jari Nur Safitri dingin saat menyentuh kertas. Ia menarik tangan, rahang menegam, dada terasa keras. "Aku tidak percaya," ucap Nur Safitri. "Aku kenal notarisnya," balas Arman. "Ini kontaknya. Hubungi sekarang." "Rio tidak mungkin lakukan ini," katanya lagi.
Lihat tanggal dan tanda tangan. Semuanya ada, tegas Arman. Nur Safitri menggulir layar ponsel. Nomor notaris aktif. Suara di seberang membenarkan data. Perutnya mengencang. Kaki lemas. Keringat muncul di tengkuk. Kenapa aku tidak tahu, gumamnya. Arman menatap tajam. Rio juga beli rumah kecil di pinggir Tasikmalaya atas nama orang lain. Temanku yang urus jual belinya. Nur Safitri menahan dinding lapak agar tidak goyah. Ujung blus menempel di pinggang, membuat kulit gatal ringan. Sisi pasar mendadak terasa lebih sempit. Di kejauhan terdengar gerobak didorong, bunyinya berat dan pelan, menyeret hati yang sudah jatuh. Sore itu Nur Safitri menunggu Rio di kontrakan. Lampu ruang tamu redup. Saat pintu terbuka, bau luar yang asing ikut masuk. Nur Safitri berdiri. Kita bicara, katanya. Rio menaruh kunci di meja dan menatap datar. Tentang apa? Gadai rumah. Agunan mobil. Rumah di pinggir Tasik. Rio tersenyum pendek. Kamu tidak dukung usaha. Sedikit saja langsung curiga. Aku punya bukti, balas Nur Safitri. Aku kerja siang malam untuk ini, kata Rio, suaranya naik setingkat. Kalau kamu tidak kuat, bilang. Jangan hambat. Melati datang beberapa menit kemudian. Ia melirik Nur Safitri, lalu menoleh ke Rio. Jangan ribut. Fokus pada arus dana, katanya. Kamu transfer tambahan supaya pengiriman tidak tertunda. Nur Safitri menatapnya. Uangku menipis. Ini tahap terakhir, ucap Melati. Ia duduk dekat, lututnya menyentuh lutut Nur Safitri. Sentuhan ringan itu membuat kulit panas, tetapi kepala dingin. Aku butuh penjelasan, kata Nur Safitri menahan suara. Rio mengibaskan tangan. Besok semua beres. Tanpa dokumen jelas aku tidak kirim, tegas Nur Safitri. Melati mendekat setengah, napasnya teratur. Kamu sudah sejauh ini. Jangan berhenti. Pintu diketuk keras. Pak Asep masuk dengan wajah kaku. Pulang sekarang, perintahnya. Kamu cukup. Nur Safitri memutar badan setengah. Pak, beri aku waktu. Tidak ada waktu, balas Pak Asep. Kamu ikut ayah. Rio berdiri di depan pintu. Bapak jangan senaknya di rumah orang. Pak Asep menatap tajam. Kamu yang senaknya pakai harta anak saya. Rio menahan gagang pintu. Lengan mereka hampir bersentuhan. Hawa ruangan semakin panas. Bu Enok muncul di belakang, mata basah. Jangan bertengkar, katanya pelan. Nur Safitri berdiri di antara tiga arah yang saling menarik, napasnya cepat, kulit leher terasa kencang. Tetangga mulai berkumpul di depan. Suara langkah menumpuk di teras, bisik masuk lewat celah ventilasi. Lampu ruang tamu berkedip satu kali lalu kembali stabil. Nur Safitri merasakan dingin merayap di sepanjang tulang punggung yang basah. Minggir, kata Pak Asep. Anak saya pulang. Rio menggeleng. Tidak ada yang keluar. Melati berdiri perlahan, menyisakan jarak setengah langkah dari Nur Safitri. Tenangkan semua. Transfer dulu sedikit agar barang jalan, ucapnya tanpa melepas tatap. Setelah itu kita buktikan satu persatu. Nur Safitri menatap meja, ponsel, map bukti, dan wajah orang-orang ini bergantian. Tangan kirinya memegang tepi meja sampai ke bas. Tangan kanannya menggenggam ponsel yang panas. Udara kental seperti menahan suara. Ia membuka mulut dan menutup lagi. Di luar, bisik tetangga berubah jadi dengung panjang. Di dalam dada, detak mencari ruang untuk turun, namun tidak menemukan tempat. Kebingungan di ruang tamu itu belum reda ketika Pak Asep memutuskan membawa Nur Safitri ke Singaparna. Perjalanan terasa panjang, kulit lehernya lembab oleh keringat yang tidak mau kering, jantungnya sesekali melesat seperti mengingat sesuatu yang ditinggal. Pesantren kecil berdiri tenang, bangunannya sederhana, halaman bersih. Ajengan Haun Syafi'i menyambut tanpa banyak kata, tatapannya jernih namun tegas. Kita ikhtiarkan, ucapnya pelan. Nur Safitri mengangguk, tangan meremas ujung baju yang menempel di pinggang. Ia duduk di ruang bimbingan, lampu cukup, udara tidak dingin tapi merayap pelan ke kulit. Ketika ajengan mulai membacakan ayat,
kelopak matanya berat, tengkuknya panas, dan dada terasa sempit seperti diikat dari dalam. Sesi ruqyah pertama membuatnya lelah. Air doa diusap ke kepala dan dada, meninggalkan jejak sejuk yang bergerak lambat. Nafasnya terseret, otot bahunya bergetar halus, dan paha dalam terasa kencang oleh tegang yang lama. Ajengan meminta ia menutup mata dan mengikuti bacaan. Tarik napas panjang. Lepas pelan, katanya. Rasa hangat naik dari perut ke dada, lalu turun lagi seperti gelombang. Ada momen ketika ujung jari kakinya kebas, dan kulit lengan berbintik. Ajengan tidak menghentikan bacaan. Biarkan lewat, katanya tenang. Saat selesai, Nur Safitri duduk bersandar, keringat di pelipis membentuk garis tipis. Bu Enok mengelus punggungnya. Sabar, nak. Sentuhan ibu membuat tubuhnya tertata, namun di rongga dada masih ada dorongan kecil yang meminta sesuatu yang tidak jelas. Malam pertama di asrama perempuan ia sulit memejam. Ponsel di saku tas bergetar pendek. Dorongan untuk menghubungi Rio naik tanpa peringatan, seperti tangan yang ingin meraih pegangan. Ia membuka layar, menatap nama itu, lalu menutup lagi. Telapak tangannya hangat, bibirnya kering, dan napasnya memendek. Saya titip ponsel ini, kata ajengan yang datang mengecek. Simpan sampai Ananda pulih. Aku masih perlu kabar kerja, balas Nur Safitri ragu. Sekarang Ananda perlu kabar dari diri sendiri, ucap ajengan. Ponsel berpindah, rasanya seperti sepotong kulit ikut ditarik. Di ranjang tipis, kain selimut menyentuh paha, menyalakan sensasi yang membuatnya gelisah. Ia menempelkan punggung ke dinding, mencoba tidur dengan hitungan pelan, tetapi dorongan itu naik turun, menuntut suara yang tidak boleh ia cari. Pagi berikutnya ruqyah dilanjutkan. Ketika ayat mengalun, perutnya memutar, keringat muncul di pangkal rambut, dan pandangannya sempat berkunang. Jangan takut, kata ajengan. Ikuti. Nafasnya memanjang, wajahnya memanas, dan dada berdegup kuat sampai menggetarkan bahu. Saat air doa menyentuh tengkuk, ada sensasi seperti disentuh dari belakang. Nur Safitri merapatkan lengan ke tubuh. Apa yang kamu rasakan? Tanya ajengan. Seperti ada yang menempel, jawabnya lirih. Biarkan keluar, ucap ajengan, bacaan tidak putus. Setelah sesi, Pak Asep menunggu di serambi. Kamu kuat, katanya singkat. Bu Enok memegang tangannya. Putus semua kontak dengan dia. Aku berusaha, jawab Nur Safitri, tenggorokan berdenyut oleh kata yang tertahan. Menjelang sore seorang santri memberitahu ada tamu menunggu di gerbang. Melati berdiri di luar, rapi dan wangi, wajahnya tenang. Aku hanya ingin memastikan kamu baik, katanya dari balik pagar. Nur Safitri melangkah satu tapak, namun santri menggeleng. Tidak boleh masuk, ucapnya. Melati tersenyum tipis. Kalau butuh sesuatu, bilang. Suaranya halus, merayap ke kulit seperti angin hangat. Nur Safitri menelan ludah, tulang selangka terasa kencang. Ajengan berdiri di sisi, tenang. Ananda fokus dulu, katanya. Pagar tetap menutup. Melati mundur perlahan, tatapannya tidak lepas sampai tikungan. Nur Safitri kembali ke serambi, lututnya lemas, napasnya berat. Ia menatap telapak tangan sendiri, mengingat ponsel yang kini jauh, lalu memejam. Di balik mata tertutup, dorongan itu masih bergerak, tidak sebesar kemarin, tetapi cukup untuk membuat dada bergetar dan tengkuk panas, meninggalkan ruang yang belum reda dan belum menemukan tempat untuk diam. Kelelahan yang menempel sejak sesi ruqyah belum hilang ketika Arman muncul di serambi pesantren dengan wajah pucat. Nafasnya pendek, tangan memegang ponsel yang bergetar. Ia menatap Nur Safitri lalu menelan ludah. Ada kabar. Rumah kecil di pinggir Tasikmalaya ditutup polisi, katanya pelan. Dada Nur Safitri mengencang. Kulit lengannya merinding tipis. Kenapa ditutup? Arman menarik napas. Rio ditemukan terluka parah. Ia meninggal. Udara terasa berat. Leher Nur Safitri panas. Kakinya goyah, namun ia tetap duduk. Ada sensasi hangat aneh yang naik ke wajah dan turun ke dada, bukan karena suka, lebih seperti reaksi yang tidak punya tempat. Ajengan berdiri di dekat tiang, tatapannya tenang.
Bu Enok memegang bahu anaknya dari belakang, jemarinya dingin. Arman melanjutkan suara. Melati ditahan di mobil patroli. Polisi pasang garis. Warga berkumpul. Nur Safitri menunduk. Ia mencari napas yang utuh, tapi paru-paru terasa sempit. Aku tidak histeris, katanya pelan. Aku hanya lelah. Pak Asep berdiri kaku, pandangannya bergeser ke Ajengan. Kalau polisi tanya, apa yang kita jawab? Ajengan mengangguk pendek. Jelaskan sesuai yang Ananda tahu. Hanya yang diketahui. Nur Safitri menyentuh sisi leher, merasa detak bergerak cepat. Keringat tipis muncul di punggung. Pakaian sederhana yang ia pakai menempel di kulit, membuatnya sadar pada setiap geser napas. Dua petugas datang sore itu dengan bahasa sopan. Mereka duduk di ruang tamu pesantren. Kami perlu keterangan Ibu Nur Safitri terkait aliran dana dan hubungan kerja, ucap salah satu. Apakah Ibu bersedia menjawab beberapa pertanyaan? Saya bersedia, jawab Nur Safitri. Suaranya datar tetapi stabil. Sejauh yang saya tahu, dana dikirim untuk kebutuhan usaha konveksi. Saya tidak tahu urusan lain. Petugas mencatat. Apakah Ibu pernah diajak ke rumah di pinggir Tasikmalaya? Tidak pernah, sahutnya. Saya dengar rumah itu dari orang lain. Apakah Ibu dekat dengan saudari Melati Salsabila? Ia teman lama yang membantu administrasi, jawabnya. Hubungan saya dengannya hanya seputar saran dan data. Pena berhenti sejenak. Kami akan hubungi lagi jika diperlukan. Ajengan menyela halus. Semua akan mengikuti prosedur. Kami siap bekerja sama. Setelah petugas pamit, Pak Asep duduk dan menutup wajah dengan telapak tangan. Ini bisa menyeret kita, katanya lirih. Ayah bingung. Bu Enok berdiri di sampingnya. Kita ikuti arahan, ujarnya pelan. Arman memandang Nur Safitri. Kamu kuat, ucapnya. Nur Safitri mengangguk kecil. Ia sadar pada detak di dada yang naik turun seperti gelombang malas. Paha bagian dalam lembab karena duduk lama, kain menempel membuat gerak kecil terasa jelas. Ia menegakkan punggung, mencoba menata napas. Ajengan mendekat selangkah. Kembali ke ruang bimbingan nanti malam. Kita rapikan batin. Baik, Ajengan, kata Nur Safitri. Menjelang senja gosip menyebar cepat. Panggilan dari Bandung masuk berganti, pesan dari Garut berdatangan. Katanya kau tahu lebih dulu. Katanya kau terlibat. Katanya kau yang mendorong. Nur Safitri membaca satu demi satu, tidak menjawab semua. Lehernya pegal, jari tangannya kaku. Ia menaruh ponsel, lalu menggenggam lutut. Ada rasa hangat mengalir di kulit yang tidak bisa ia jelaskan. Tidak menenteramkan, juga tidak menusuk, hanya bergerak pelan seperti arus yang malas. Ajengan memberi isyarat agar ia berdiri dan berjalan sebentar di halaman. Langkahnya pendek, tubuhnya ingin merebah, namun kepala tetap tegak. Di gerbang depan beberapa warga berdiri membahas kejadian. Kata-kata mereka seperti kain basah yang ditempelkan ke wajah. Tidak keras, tetapi dingin. Arman menahan agar mereka tidak masuk. Nanti saja, katanya. Pak Asep menatap putrinya. Kalau ada panggilan, kamu tidak sendiri, ucapnya, suara tetap kering. Nur Safitri mengangguk tanpa menatap lama. Ia kembali ke serambi, duduk, dan merapatkan kedua telapak tangan. Hawa sore menyentuh lehernya dengan hangat yang tipis. Dada masih ketat. Napas belum panjang. Di ruangan yang tenang itu ia hanya bisa mendengar ritme tubuh sendiri, tidak beraturan tetapi nyata, seperti sisa langkah yang belum selesai di lorong yang sempit. Detak yang belum rapi sejak kabar di Singaparna ikut terbawa saat Nur Safitri kembali ke Bandung. Pemeriksaan selesai, surat keterangan disimpan rapi, tubuhnya masih letih tetapi langkahnya mantap ke gudang konveksi di Cimahi. Ruangan berdebu, suara mesin keras, kotak karton menumpuk. Ia menerima gaji kecil namun jelas, daftar jam kerja ditempel di dinding, nama dirinya berada di baris bawah. Ia menarik napas, mengangkat bal kain, memotong tali, menulis jumlah barang. Keringat merayap di punggung, baju kerja menempel dan membuat kulit sadar pada setiap gerak. Tidak ada suara ponsel yang menuntut.
Tidak ada pesan yang mendorong. Hanya kerja yang sederhana. Sore hari ia duduk di bangku besi, memeriksa catatan utang yang tersisa. Angka kecil tetapi tajam. Ia mencicil satu persatu. Aku selesaikan ini bulan depan, katanya pada diri sendiri. Pak Asep menelepon pendek. Ayah lihat rekapanmu. Baik, teruskan. Nadanya masih kering tetapi tidak keras. Terima kasih, Pak, jawab Nur Safitri. Bu Enok menyusul. Ibu bawakan bekal. Makan dulu. Ibu jangan repot, katanya. Ibu ingin kamu kuat, balas ibunya. Ia makan perlahan. Rasa sederhana itu menenangkan tenggorokan yang lama tegang. Malam pertama di kamar kos kecil ia mengeluarkan semua kartu dan nomor yang tidak perlu. Kontak lama dihapus. Foto yang mengganggu dipindah. Jaga jarak dari orang yang mendorong tanpa dasar, pesan ajengan teringat jelas. Jangan biarkan tangan orang lain memegang langkahmu, ucapnya lagi sewaktu melepas pamit. Nur Safitri mengangguk waktu itu, dan kini ia menepati. Jari-jarinya tidak mencari nama siapapun. Punggungnya diletakkan rata pada kasur tipis. Ia mematikan lampu sendiri, tanpa menunggu suara di ujung lain. Di tempat kerja hari berikutnya, ritme tubuhnya mulai kembali. Ia menimbang kain, mengecek resi, mencatat pengiriman. Seorang mandor lewat dan mengangguk. Rapi. Terima kasih, jawabnya. Di sela istirahat, ia membuka buku kecil berisi rencana hidup. Bukan rencana besar. Hanya daftar pendek. Menyelesaikan utang. Menabung kecil. Mencari kontrakan yang lebih layak. Ia menulis dengan tangan yang tenang. Setiap huruf terasa seperti menancap ke tanah. Tidak ada yang berputar. Tidak ada yang menggeser. Malam turun dan udara kamar hangat. Ia mandi air hangat, mengenakan kaos tipis. Kain menyentuh kulit dengan nyaman. Detak belum lagi cepat. Ia duduk di tepi ranjang, memegang ponsel, menatap layar yang kosong, lalu menaruhnya jauh dari jangkauan. Aku cukup, katanya lirih. Dada yang dulu selalu sesak kini bergerak teratur. Paha bagian dalam tidak lagi gelisah. Tengkuk tidak lagi panas tanpa sebab. Ia memejam dan tidur tanpa dorongan untuk menelpon siapapun. Tidak ada bayang yang menempel. Tidak ada napas asing yang menuntut. Esoknya Pak Asep menemuinya di depan gudang. Ayah masih kecewa, katanya jujur. Tapi ayah lihat kamu berdiri. Aku belajar, Pak, jawab Nur Safitri. Bu Enok memegang lengan anaknya. Ibu di sini. Tidak ada pelukan lama, hanya sentuhan singkat yang jelas. Ajengan mengirim pesan pendek. Jaga dirimu. Jaga akal. Langkah pelan tetapi pasti. Nur Safitri membalas satu kalimat. Siap. Malam itu ia pulang ke kos, menutup pintu, mematikan lampu, lalu berbaring. Hening akhirnya terasa wajar. Ia menarik napas panjang dan membiarkannya pergi. Di dalam tubuhnya tidak ada yang memanggil. Di kepalanya tidak ada suara yang memerintah. Yang ada hanya keputusan sederhana yang cukup untuk menutup semuanya. Ia menjaga diri. Ia menjaga akal. Ia berjalan pelan sampai hidup kembali tertata. Dan ketika matanya menutup tuntas, tidak ada yang perlu ia pegang selain dirinya sendiri. Pagi berikutnya gudang sudah ramai sebelum matahari tinggi. Nur Safitri datang paling awal, menyapu lantai, menyalakan lampu, lalu berdiri sejenak di tengah ruang. Tidak ada nama yang menuntut. Tidak ada janji yang memaksa. Hanya dirinya sendiri, berdiri penuh, tanpa titian, tanpa sandaran. Ia tersenyum kecil, menunduk, dan mulai bekerja. Di situ kisahnya berhenti, tepat di titik di mana ia memilih hidupnya dengan tangan sendiri. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Kisah ini bukan sekadar cerita, tetapi pengingat agar kita menjaga akal, hati, dan orang-orang yang kita cintai. Jika ada pelajaran yang tersisa malam ini, biarkan itu menjadi kompas saat langkah kita mulai ragu. Dukunganmu, like, komentar, dan berbagi, sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.